Zara merupakan salah satu brand inti dari Inditex yang didirikan pada tahun 1975 di negara Spanyol. Pada tahun 1980, Zara mulai berekspansi ke luar negeri, tepatnya di negara Portugal. Dalam menjaga loyalitas terhadap para customer, Zara menerapkan 3 hal, yaitu brand love, brand product, dan juga brand loyalitas. Dalam Zara sendiri tentu bukan hal yang mudah untuk menjaga itu semua, karena dunia fashion atau mode akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan juga setiap customer memiliki selera yang berbeda. Dalam menjaga ekstensinya ini juga, Zara menerapkan sistem biaya, yaitu menggunakan persiapan ekonomi order quantity. Juga dalam sistem manufakturnya, mereka menggunakan just in time atau JIT. Hingga kini, Zara telah tersebar sebanyak 73 negara. Salah satunya juga termasuk di Indonesia, sebanyak 13 toko. Untuk toko terbanyak, mereka tersebar di negara Spanyol sebanyak 329 toko. Zara mengeluarkan produk yang bisa digunakan oleh pria, wanita, maupun anak-anak. Maka dari itu, Zara juga dijuluki sebagai SSS oleh CNN sebagai Spanish Success of Story. Sekarang kita akan membahas marketing environment dari brand Zara. Marketing environment atau lingkungan pemasaran adalah faktor atau kekuatan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam memasarkan produknya untuk membangun relasi antara perusahaan dengan konsumen. Sehingga perusahaan harus dapat mengamati secara terus-menerus dan dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada terhadap masyarakat. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui apa yang diinginkan pasar dan dapat mengikuti selera-selera pasar. Marketing environment dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro perusahaan dari Zara terdiri dari company itu sendiri, suppliers, marketing intermediaries, publics, customers, and competitor. Di Zara sendiri terdapat top manajemen yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang berdampak sangat besar terhadap perusahaan, sehingga keputusan yang diambil ini memerlukan kemampuan atau skill yang lebih dari manajemen-manajemen lainnya. Lalu terdapat juga accounting. Fungsi accounting di sini adalah untuk pembukuan keuangan yang dilakukan oleh Zara. Setelah itu data keuangan dari yang sudah dibukukan ini akan dikirim ke divisi finance untuk ditindak lebih lanjut. Nah, di finance ini berfungsi untuk mengatur dan merencanakan anggaran, sehingga anggaran yang sudah direncanakan ini tidak dapat mengalami yang namanya kerugian. Lalu ada research and development dari Zara. Research and development ini berfungsi untuk melihat selera pasar, sehingga Zara dapat mengetahui apa preferensi dan minat pasar saat ini, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Lalu juga Zara mempunyai sumber daya manusia yang berfungsi untuk kepentingan internal mereka, maupun kepentingan untuk mengurus retail-retail yang sudah mereka buka. Lalu sekarang kita akan membahas supplier dari Zara. Supplier itu merupakan faktor yang penting bagi perusahaan untuk bisa memproduksi produk yang ingin mereka pasarkan. Nah, di Zara sendiri, secara keseluruhan Zara akan memproduksi produk mereka dari berbagai negara, lalu akan dikirimkan ke pusatnya di Spanyol untuk dinilai, dikurasi, dan diuji kelayakannya. Setelah itu, baru dikirimkan lagi ke negara-negara lain untuk mereka perjualbelikan. Nah, di Indonesia sendiri, supplier pabrik Zara tuh ada di PT Sritex yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu kita akan membahas marketing intermediaries. Marketing intermediaries adalah berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang hasil produksi kepada final buyers. Nah, Zara mendistribusikan produknya melalui retail yang sudah mereka buka di berbagai mall di Indonesia. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan sosial media untuk dapat mempromosikan produk-produk mereka atau membagikan katalog-katalog yang mereka punya.
customer atau pelanggan merupakan faktor paling penting bagi suatu perusahaan, terlebih di lingkungan mikro perusahaan. Target market Zara pada umumnya adalah masyarakat dari umur anak-anak sampai dewasa. Namun yang lebih spesifik adalah masyarakat remaja sampai dengan dewasa yang tinggal di perkotaan besar atau konsumen akhir yang akan menggunakan produk ini untuk konsumsi pribadi. Lalu ada competitors. Competitors merupakan saingan atau lawan dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kompetitor yang dihadapi oleh Zara sendiri sebenarnya ada banyak. Namun yang dapat kita lihat kompetitor terbesar dari Zara untuk sekarang ini antara lain adalah H&M ataupun Uniqlo. Publik merupakan sekelompok atau individu yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial atau dapat memiliki dampak kepada kemampuan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya, di mana Zara menjual produknya juga terhadap masyarakat umum. Dan Zara juga bisa menggunakan orang-orang yang mungkin memiliki dampak terhadap dunia fashion untuk dapat menjual produk mereka ataupun dapat membagikan mengenai fashion mereka terhadap masyarakat yang lebih luas. Sekarang mari kita akan membahas macro environment. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, macro environment merupakan kekuatan sosial yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kemampuan micro environment dari perusahaan. Nah, di micro environment sendiri terdapat demografi, ekonomi, technological environment, natural environment, political, dan kultur ataupun budaya. Sekarang kita akan membahas demografi daripada produk Zara. Secara demografis, Zara memiliki pasar masyarakat Indonesia dari anak kecil hingga dewasa. Namun secara spesifik target demografi dari Zara adalah masyarakat dari umur remaja sampai dengan dewasa yang dimana mereka tinggal di daerah-daerah perkotaan. Lalu ada economic environment. Economic environment ini merupakan faktor ekonomi yang berdampak pada pola atau kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Di sini kita dapat melihat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk Zara adalah antara lain mungkin tingkat pendapatan di suatu daerah atau kondisi perekonomian dari negara Indonesia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas technological environment. Technological environment merupakan kemampuan yang ada dalam perusahaan untuk dapat menggunakan teknologi baru ataupun menciptakan produk baru yang dapat berpeluang besar di pasar. Nah, dalam hal ini Zara sudah melakukan upaya dalam teknologi untuk dapat memasarkan produknya, khususnya di Indonesia. Yang dimana Zara sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa dioperasikan melalui smartphone, yang dimana kita sebagai konsumer bisa melihat katalog-katalog yang ada di dalam lini produk Zara, ataupun kita dapat membeli langsung dari aplikasi tersebut. Selain itu, Zara Indonesia juga membuat website khusus yang dimana website tersebut menggunakan bahasa Indonesia sehingga para konsumen di Indonesia dapat mengerti katalog-katalog yang sudah mereka siapkan. Natural environment merupakan lingkungan fisik ataupun sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terlebih dalam kegiatan pemasaran. Nah, Zara mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan bahan yang dimana 100% ramah lingkungan dan pencapaian ini ditargetkan akan sepenuhnya tercapai pada tahun 2025. Political environment merupakan suatu legislasi yang mengatur bisnis dengan bisnis-bisnis yang lain. Selain itu juga dapat melindungi konsumen dari praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen. Untuk dari itu, maka Zara sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 September 2007.
Cultural environment merupakan institusi atau kekuatan ataupun nilai-nilai dasar yang dapat mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat. Nah, di masyarakat Indonesia sendiri juga terdapat yang namanya budaya, yang dimana menjelang hari raya besar atau memperingati hari suatu tertentu akan menyebabkan kita sebagai masyarakat Indonesia mau membeli baju baru untuk merayakan hari tersebut. Nah, Zara Indonesia bisa memanfaatkan kultur atau budaya-budaya yang dapat meningkatkan penjualan mereka. Ataupun mereka juga bisa memanfaatkan institusi lain sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap fashion sehingga masyarakat mau membeli produk-produk dari Zara. Oke, jadi berikutnya itu strategi STP dari perusahaan Zara, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Jadi strategi segmenting yang dilakukan oleh Zara itu terbagi oleh 3 aspek, yaitu demografi, psikografis, dan geografis. Jadi yang pertama demographic segmentation, di mana karena Zara bergerak di dunia bisnis yang pakaian, tentunya konsumen mereka dibagi oleh jenis kelaminnya, baik itu perempuan dan laki-laki, semua bisa membeli pakaian di Zara. Lalu konsumen yang berumur 15-45 tahun, karena produk Zara ini bisa dipakai baik bagi remaja maupun orang dewasa, dan Zara juga berfokuskan kepada konsumen dengan daya beli konsumen yang menengah ke atas atau mid range. Lalu segmentasi yang kedua yaitu psychographic segmentation, di mana Zara berfokus kepada konsumen yang memiliki ketertarikan dalam dunia fashion. Lalu geographic segmentasi dari Zara yaitu membuka toko atau gerai mereka di tempat yang kaya akan populasinya atau yang bisa dikatakan traffic high. Lalu strategi targeting dalam Zara. Jadi Zara pada strategi targeting mereka menargetkan kepada pelanggan yang tertarik dengan tampilan fashion kelas atas dan juga konsumen yang mengikuti tren fashion yang sedang berjalan, tetapi tidak mampu membeli pakaian dari toko pakaian yang kelas atas. Jadi bisa dikatakan produk mereka itu kayak lebih murah atau lebih mudah dicapai gitu. Jadi pakaian dijual Zara ini difokuskan kepada orang yang memang pekerja kantoran yang ingin berpenampilan lebih fashionable. Dalam menargetkan pasar mereka, Zara membuka gerai mereka di lokasi yang terkenal. Kita ambil contoh aja seperti kota Jakarta. Dan Zara memberikan kesempatan kepada pelanggan sekitar 4-5 minggu untuk koleksi baru yang dimunculkan oleh Zara dengan biaya yang lebih murah, jadi kayak didiskonin gitu. Lalu berikutnya strategi positioning. Tujuan utama strategi positioning Zara di pasar dan juga telah ditekankan oleh Zara yaitu democratize fashion, di mana Zara bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan produk fashion yang trendy dan berkelas tinggi dengan harganya relatif lebih rendah untuk mengakomodasi konsumen mereka dan tentunya pakaian yang lebih fashionable dari kompetitor mereka. Sehingga dengan membuka gerai mereka di lokasi yang terkenal akan membuat citra merek Zara menjadi lebih kuat di mata masyarakat. Chapter 3. Marketing Mix Program Implemented by Zara. Zara Product Strategy. Zara adalah salah satu label fashion premium terkemuka di dunia. Zara menawarkan produk untuk pria, wanita, dan anak-anak. Menawarkan jeans, celana panjang, atasan, rok, pakaian rajut, t-shirt, sepatu, tas, dan aksesoris. Semua ini adalah strategi produk dalam marketing mix Zara. Ini adalah solusi mudah bagi Anda yang ingin membeli pakaian resmi atau kasual. Seseorang dapat memilih dari berbagai gaya yang ditawarkan Zara. Zara setidaknya meluncurkan 10.000 desain baru dalam setahun. Produk Zara menjadi hits di kalangan kelas atas dan juga menengah. Selera pasar sasaran mempengaruhi ketersediaan lini produk. Zara juga bekerja sama dengan bakat lokal untuk memberikan tren mode terbaik. Zara percaya pada pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk mengurangi produksi limbah. Ia mendaur ulang gantungan dan tag keamanannya. Zara membagikan produknya dalam kertas atau kantong plastik biodegradable, dan Zara menggunakan kain ekologi seperti kapas organik dalam produksi beberapa barangnya. Produk-produk ini memiliki label unik dan berbeda yang dapat dikenali dengan mudah. Zara Price Strategy. Produk Zara memiliki model yang menarik namun memiliki harga terjangkau. Zara menyediakan busana terbaru dengan harga yang jauh lebih rendah di semua toko internasional dibandingkan dengan merek internasional pesaing lainnya. Zara mengikuti strategi penetapan harga rendah. Mereka mampu melakukan itu karena tidak menghabiskan banyak uang dan iklan untuk bahan mentah.
Ia memiliki struktur biaya yang rendah secara keseluruhan dibandingkan pesaingnya. Harga Zara bergantung pada negara tertentu. Pemberian tag pada produk mereka dilakukan secara lokal di masing-masing pasar. Zara menetapkan strategi penetapan harga berbasis pasar yang menetapkan harga target yang bersedia dibayar konsumen. Anggaran untuk produksi sesuai dengan target harga. Ini memberikan wawasan tentang strategi penetapan harga bauran pemasaran Zara. Merek Zara menggunakan berbagai skema dengan cara promosi penjualan. Zara memiliki tingkat diskon yang rendah sepanjang tahun dan diskon penjualan sebesar 50% atau lebih 2 kali dalam setahun. Zara Promotion and Advertising Strategy. Zara hampir tidak pernah menghabiskan uang untuk iklan. Bahkan pemiliknya tidak pernah memberikan wawancara pers. Tidak seperti pesaingnya. Zara tidak pernah melakukan kampanye yang menyolok. Inilah alasan mengapa iklan Zara tidak pernah terlihat di televisi. Proporsi penjualan Zara yang unik dalam waktu pemrosesan yang singkat, variasi gaya yang besar, dan harga yang terjangkau. Hal ini bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan media sosial daripada alat pemasaran yang mahal. Jangkauan media sosial Zara cukup luas. Zara memiliki 2,5 juta pengikut di Facebook dan 15 juta pengikut di Instagram. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa Zara tidak pernah memasang logonya pada produk. Zara lebih suka menghabiskan persentase pendapatannya untuk membuka toko baru. Zara menghabiskan uang untuk tempat yang mahal untuk tokonya dan dekorasi. Zara percaya bahwa show window-nya cukup untuk beriklan dan mereka tidak membutuhkan apapun untuk menjual produk mereka. Ini menyimpulkan marketing mix pemasaran Zara. Zara Place and Distribution Strategy. Zara memiliki beberapa toko di Indonesia, umumnya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Zara juga berjualan melalui toko online-nya. Semua ini mencakup tempat bauran pemasaran dan strategi distribusi merek. Hal ini perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Rantai pasokan Zara memberikan mereka keunggulan kompetitif. Ia menggunakan model bisnisnya yang unik untuk membawa produk dan mode baru ke pasar dalam waktu sesingkat mungkin. Manajer toko mengirim pesanan ke kantor pusat 2 kali seminggu berdasarkan data penjualan toko dan preferensi pembeli. Tim komersial menyusun pesanan kemudian mengirimkannya ke pusat produksi. Tim komersial juga berkoordinasi dengan desainer in-house untuk mengetahui tren terbaru dan mengembangkan produk baru. Produk baru diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil yang membantu mereka memberikan eksklusivitas. Selanjutnya, chapter 4 akan dibahas oleh Hadi. Berikutnya, kunci dalam proses keberhasilan perusahaan Zara adalah menggunakan marketing mix, yaitu 4P: product, price, place, dan promotion. Selain itu, mereka juga menerapkan strategi operational effectiveness dan strategic positioning, yang mana strategi-strategi tersebut digunakan agar perusahaan Zara ini dapat bersaing di pasar yang ketat. Zara juga telah memberikan harga yang serendah mungkin dengan produk-produknya yang berkualitas. Harga-harga tersebut dapat dibilang sangatlah terjangkau, dan produk yang diproduksi ini sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Di samping itu, Zara juga memproduksinya dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, yang diikuti oleh marketing dan promotion yang efisien. Dapat dikatakan bahwa Zara sudah terkenal luas, sehingga perusahaan Zara ini ada di beberapa toko di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Bahkan mereka juga berjualan melalui toko online. Selanjutnya, rekomunikasi. Untuk strategi marketing mix Zara dari kelompok kami melihat dari tiap sisi marketing mix 4P-nya, yaitu produk, price, promosi, dan place. Pada produk Zara, mereka sudah menawarkan produk di kalangan masyarakat yang sesuai dengan gender and age yang sepanjang tahun. Zara telah memperkenalkan koleksi di store-nya dengan gaya dan pola yang sesuai dengan permintaan atau keinginan konsumen. Itu sudah tergolong sangat baik di marketing mix-nya. Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan besar bagi Zara,
yaitu terkait kenyamanan konsumen dalam berbelanja dengan mengikuti tren, di mana Zara kurang dalam hal mengatasi kebutuhan budaya masyarakat lokal, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu menjangkau lebih luas lagi terhadap masyarakat lokal, dapat dengan menghadirkan desain yang mengintegrasikan modernisme dengan tradisi lokal. Selain itu, Zara terlalu berfokus pada perubahan tren yang melakukan proses produksi produk terbaru agar dapat sejalan dengan tren yang ada. Tersebut membuat Zara kurang berinovasi terhadap pengemasan produknya, di mana dapat kita ketahui bahwa pengemasan produk mereka selalu sama dan hanya mengalami sedikit perubahan di posisi dan besar ukuran tulisan serta warna kemasannya saja. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan mode desain terhadap kemasan belanja produknya menjadi lebih menarik lagi sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang sudah berbelanja di store mereka serta dapat lagi lebih menarik perhatian konsumen secara visual. Kemudian, dalam penetapan harga dapat dikatakan bahwa para pesaing Zara sudah melakukan pemotongan harga dengan mengurangi keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki oleh Zara. Maka karena itu, rekomendasi yang memungkinkan untuk meningkatkan minat konsumen dalam membeli produk Zara yaitu memperkenalkan produk terbaru dari Zara dengan menggunakan strategi penetrasi harga yang memberikan penawaran harga awal yang tergolong lebih rendah daripada pesaing, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Maka dengan begitu dapat memastikan bahwa produk baru yang mereka tawarkan kepada konsumen dapat digunakan oleh konsumen dan menjadi lebih populer daripada produk pesaingnya. Dalam hal promosi, Zara masih mengeluarkan sangat sedikit biaya untuk iklan dan proses promosinya yang masih bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan media sosial untuk mereknya. Dengan kekuatan merek yang dipercaya dan toko yang didesain dengan interior mewah serta kontemporer terhadap tampilan website yang dilakukan Zara, merupakan anggapan sebagai salah satu cara yang cukup dalam menarik konsumen, di mana show window Zara mengalami pergantian setiap 2-3 minggu sekali. Bagian depan gerai Zara dimaksimalkan dengan menggunakan patung-patung mannequin yang dibalut dengan pakaian-pakaian dan aksesoris Zara dengan tren terbaru sehingga show window-nya dapat menarik minat pembeli. Hal tersebut sudah memberikan kemudahan dan pengalaman berbelanja yang sangat nyaman. Namun, terlalu banyak mengeluarkan biaya hanya di desain interior tokonya saja, tanpa diimbangi dengan beriklan sebenarnya masih tergolong kurang efektif. Oleh karena itu, supaya bisa lebih memaksimalkan lagi proses promosi produknya, perlu adanya keseimbangan dalam periklanan dengan desain interiornya. Zara dapat mengurangi sedikit biaya terhadap desain interior tokonya tersebut dan memperluas media periklanan. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran akan merek di benak konsumen dan dapat memperluas target pasar. Selain itu, Zara tetap ikut memasukkan tren media sosial terbaru untuk lebih luas lagi dalam menjangkau target konsumen. Zara memiliki jangkauan yang sangat luas dengan toko yang telah menyebar ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Selain tokonya, Zara juga berjualan secara online. Namun, penjualan online Zara belum meluas ke semua pasar dan masih tergolong terbatas pada pasar tertentu saja. Di beberapa negara, orang tidak dapat berbelanja dari situsnya, tetapi tetap dapat memeriksa desain dan tren terbaru di situs resminya. Maka dari itu, Zara harus meningkatkan penjualan online-nya lebih tersebar luas dan jauh. Pesaing utama Zara adalah H&M, di mana H&M memiliki kehadiran online yang besar. Namun, kehadiran Zara secara online sangat minim. Oleh karena itu, Zara perlu meningkatkan penjualan secara online dengan memiliki lebih banyak kehadiran jejaring sosial bersama dengan situs webnya. Zara juga perlu meningkatkan pengalaman belanja secara online serta mengikuti sistem distribusi omnichannel yang telah mengintegrasikan toko online dan offline untuk memungkinkan konsumen melakukan pengaksesan lebih mudah ke produknya.